Phoenix Dares Radio Station. Hey, selamat pagi. Balik lagi sama Dodio Sandra. Seperti biasa dibilang tadi, kalau hari ini 30 menit ke depan ada Doi, tapi tidak sendirian, ada tamu-tamu spesial. Sebenarnya di awal tadi atau bahkan beberapa menit yang lalu sudah dikasih tahu. Ada teman-teman dari IBS Consulting yang akan Doi ajak ngobrol karena memang mereka punya satu acara nantinya, ada IBS Taxpreneur, dan karena Doi tidak sendirian, ada founder di sebelah kanan. Ini adalah founder dari IBS Consulting, Bapak Ide Bagus Suatmaya. Selamat pagi, Pak Bagus. Pagi, Doi. Pagi. Ada Pagi, juga Piners. Sinta, koordinator acara IBS Taxpreneur. Pagi, Sinta. Pagi. Suaranya lemes banget. Selamat pagi, Kak. Nah, gitu dong. Terus ada juga Gus Rian, Ketua Panitia IBS Taxpreneur. Ya, selamat pagi, Kak. Dan selamat pagi, Finers. Ya, betul. Finar, selamat pagi, diucapin sama teman-teman dari IBS Consulting, dipegang aja nggak apa-apa. Nah, nanti ngomongnya lebih bersemangat, lebih bertenaga, boleh ya? Karena kita kan seperti saya bilang tadi, ini mau akhir tahun. Terus maunya sih penuh dengan senyum, penuh juga dengan hal-hal yang bisa menjadikan kita lebih positif lagi dalam bekerja. Maksudnya nggak ada beban lagi, apalagi kalau ngomongin tentang pajak. Karena tema kita adalah bisnis lancar, pajak lega. Itu yang paling penting. Kadang takutnya bisnis lancar, pajak bermasalah. Entah, ya ternyata kayaknya udah bayar pajak, kok belum, kok masih ada utang dan segala macamnya. Itu yang sebenarnya ingin kita hindari. Makanya kita akan mencari ilmu di sini dan mencari tahu. Nah, di awal tadi sebenarnya saya ngomongin adalah tentang IBS Taxpreneur. Karena kebetulan ada Sinta dan juga Gus Rian. Mungkin bisa dijelasin nanti entah dari kalian bertiga siapa, atau founder langsung, atau nanti Rian. Apa sih sebenarnya IBS Taxpreneur? Karena kita ngambil tema di sini kan seminar dan bisnis expo. Berarti ada seminar, ada expo-nya juga. Boleh, berarti ketua panitia nih, Gus Rian, boleh dijelasin sebenarnya apa IBS Taxpreneur dan juga bisnis expo? Oke, jadi sebelumnya mungkin IBS Taxpreneur ini adalah sebuah acara yang diadakan rutin oleh IBS Consulting, khususnya untuk di Bali. Jadi sebelumnya kalau IBS Consulting ini memang sering mengadakan seminar, khususnya di Lombok. Cuma untuk di Bali memang baru ini yang ketiga. Oke. Jadi yang pertama itu di Riverside, itu tahun 2023. Kemudian tahun lalu 2024 itu di Hotel Haris, dan tahun ini itu di Aston Denpasar Hotel. Betul. Nah, itu kita acaranya itu tanggal 18 sampai 19 Oktober 2025. Oke. Nah, jadi kenapa kita membuat seminar sekaligus juga bisnis expo. Nah, jadi dari perbicaraan saya sendiri termasuk juga dengan Pak Bagus. Tapi jadi, mohon maaf, mic-nya jangan seperti orang nyanyi, boleh? Agak santai kita jadi, ngobrolnya. kita mikir kalau misalkan kita hanya buat seminar itu kayak udah biasa. Oke. Nah, jadi pajak ini kan juga untuk khususnya untuk UMKM, untuk pengusaha. Nah, kenapa nggak kita langsung kumpulkan juga nih UMKM yang di Bali, langsung kita buatkan expo, sekaligus ada seminar untuk mungkin kalau ada UMKM yang kena masalah pajak, perayaan pajak, ataupun isu-isu pajak yang terbaru lah. Seperti kalau sekarang kan itu ada Cortex, Cortex System. Nah, itu. Jadi kan banyak nih yang nanya kayak gimana nih, kita kan perubahan sistem dari yang awalnya DJP online, kemudian jadi Cortex, pastinya kan semua bertanya-tanya nih. Betul. Ya, jadi semua bertanya-tanya dan kadang bingung ya. Ya, betul. Sistemnya kayak apa? Udah masuk website kok belum bisa dan segala macam. Ya. Oke. Berarti aku potong sedikit. Ini awalnya adalah dari keresahan teman-teman, terus melihat beberapa pengusaha atau UMKM atau pelakunya sendiri yang sebenarnya mereka pengen di bisnis tapi kayak bermasalah di masalah pajak. Betul. Oh, gitu. Jadi akhirnya 3 tahun kemarin fokus bikin, dan kebetulan kita support terus ya. Ya, Bisa kerjasama sama Phoenix kan dari awal sampai dengan yang sampai sekarang. Ya. Mungkin mudah-mudahan nantinya makin banyak lagi teman-teman yang merasa ini ada impact-nya buat mereka dan juga usaha mereka. Oke, berarti sebelum melanjutkan bahwa IBS Taxpreneur dengan adanya seminar akhirnya berkembang menjadi Business Expo, di mana tujuannya adalah untuk supaya masyarakat lebih aware lagi masalah pajak dengan seperti penjelasan Gus Rian, ada berapa peraturan-peraturan atau bahkan perubahan dari di DJP online ke Cortex segala macam. Kemarin ke Cortex juga orang kan pada bingung dan sepaneng ya. Jadi kalau saya mungkin kayak taunya cuman ngomong ke admin, coba dong diurus ini segala macam. Mereka yang justru stres. Kan banyak juga orang-orang kayak saya dong, berarti banyak juga pengusaha di luar sana. Tapi buat Finers yang hari ini juga pengen tahu lebih detail lagi, kita buka kesempatan 3 orang yang beruntung, kita kasih undangan spesial. Bener ya? Kita kasih undangan spesial. Kamu tinggal WhatsApp pertanyaan ke WhatsApp-nya kita di 0812-383-9100. Nanti ketik nama, spasi, pertanyaan kamu apa, silahkan dikirim dari sekarang karena akhir segmen akan kita bahas. Setuju ya? Jadi 3 orang akan kita kasih invitation atau undangan spesial untuk datang ke IBS Taxpreneur Seminar dan juga Business Expo. Nah, acara ini kan rutin diadakan dari pengalaman mungkin dari tahun ke tahun. Apa yang kalian pelajari atau mungkin apa yang berubah
dari yang sudah tergelar? Oke, jadi setiap tahun kami dari Base Consulting selalu pengen menghadirkan sesuatu yang baru. Betul. Dan sesuatu yang wah dari sisi pajaknya ya, dan sisi bisnis. Nah, tahun ini spesialnya lah karena IBS Consulting ulang tahun yang ke-10. Oke. Ya, biasanya kita bikin acara kan sehari nih. Betul. Nah, kita bikin 2 hari. Oke, ini spesialnya. Ya, spesial. Oke. Kemudian pembicaranya juga kita biasanya 1 pembicara, sekarang 4 pembicara. Betul. Pembicara. Jadi dan pembicara-pembicara pun kita pilihin. Jadi kita ada kolaborasi dengan DTTC, kemudian Aksoro. Nah, mungkin pinners yang pengen tahu DTTC itu apa? DTTC itu adalah platform digital perpajakan yang paling update. Jadi istilahnya di orang yang profesional pajak itu pasti tahu DTTC itu adalah kiblatnya orang cari aturan pajak, strategi-strategi pajak, isu-isu pajak itu pasti di situ. Iya, di situ. Kemudian yang kedua kita juga menggandeng Aksoro. Aksoro itu apa, Pak? Aksoro itu adalah business school nomor 1 yang saat ini adalah kalau ke beberapa acara-acaranya adalah untuk kelas-kelas CEO. Nah, jadi kita memang selalu mendatangkan pembicara-pembicara yang kompeten dan update sekali ini ya. Gitu. Jadi kita ingin memberikan sesuatu literasi dan edukasi pajak yang terkini di Bali dan juga perkembangan sekarang pajak itu kan sudah mengarah ke pengolahan dan pencarian datanya itu dengan AI. Betul. Nah, kita juga jadi disupport oleh AI dari Aksoro pembicara AI untuk memberikan seperti apa sih AI itu dan apa yang kita bisa manfaatkan AI itu untuk pajak dan finance. Kemudian juga di sisi investasi kita juga dengan Pak David Wijaya juga yang beliau juga ada filantropi di sisi finance. Oke. Jadi secara tematik karena ini memang ulang tahun ke-10 terus tadi pembicaranya berbeda, acaranya 2 hari, tematik pun berbeda ya dengan permasalahan. Kalau sekarang kan AI tahun ini. Jadi nyambungnya ke situ. Kalau sebelum-sebelumnya 2 tahun sudah tergelar juga sesuai dengan kebutuhan dan tema waktu itu. Oke, berarti ini tidak menutup kemungkinan bahwa mengikuti zaman. Betul. Kedepannya akan berubah seperti apa lagi. Nah, tadi yang menarik adalah memang seperti yang dibahas tentang Smartex AI di mana ini mengambil scale up bisnis di era Cortex dan AI. Pak, saya ke ini dulu deh, ke masyarakat kita sendiri, masyarakat Bali atau mungkin pebisnis atau bahkan anak-anak muda sendiri cukup aware nggak dari zaman bikin event pertama, kedua, bahkan ini ketiga. Maksudnya perbandingan dari pertama kedua itu cukup signifikan nggak orang-orang untuk mau belajar dan pengen tahu. Soalnya kalau pas kita promo kemarin di sini juga cukup banyak yang nanya lewat DM Instagram minta kontak personnya dia. Benar kontaknya dia. Ya, karena perkembangan minat masyarakat di Bali terkait dengan isu-isu pajak tersebut itu yang bikin kami semangat. Makanya event kita buat dengan konsep 2 hari gitu. Awalnya kita ragu sebenarnya kita bikin sehari atau 2 hari. Ya, sehari full sampai malam atau 2 hari. Tapi karena banyaknya support dari DTTC, kemudian dari Aksoro, hanya kita memberanikan diri untuk memberikan suatu edukasi yang lebih di tahun ini dengan isu Cortex yang perubahan fundamental SPT tahunan itu perlu kita mitigasi risiko-risiko wajib pajaknya dan dari DTC pengen berbagi juga. Nah, itu akhirnya kita pede untuk membuat event di 2 hari. Iya. Tapi kan dari kerja sama tadi, misalkan Pak Wahib Kazim atau juga yang lainnya. Sebenarnya yang membedakan seminar pajak bukan seminar doang ya dan expo ini dibanding dengan yang ada, apa sih yang menurut Pak sendiri selaku founder atau teman-teman selaku si acara dan segala macam perbedaannya dengan yang lainnya? Nah, kan banyak juga soalnya yang lain bikin kayak intimate, kecil-kecilan kayak segala macam kayak gitu Pak. Mungkin kita boleh mengklaim kita satu-satunya yang menyelenggarakan pajak dengan banyak gimmicknya. Jadi kita gimmicknya tadi kalau tahun ini gimmicknya adalah ada AI, ada investasi, kemudian ada workshop, business expo, kemudian juga kita disupport dari partner-partner software house accounting. Nah, di situ juga akan memberikan ekosistem pajak ini hidup di Bali. Itu yang jadi kita disupport dari beberapa yang pihak yang pengen memajukan orang-orang yang stres pajak itu, jadi ada solusi di Best Explainer. Gitu. Pak, ini ngomongin tentang AI sendiri. Mungkin contoh simpel atau contoh yang sederhana bisa nggak sih dikasih contoh kalau AI itu bisa berpengaruh ke pajak atau bisa difungsikan ke pajak itu Pak? Bisa. Ini saya juga kepo. Ya, jadi contohnya begini. Kita pengen ngerekap suatu laporan ya. Jadi nota aja kita taruh di AI, AI bisa ngerekap.
Iya, faktur juga kita bisa upload di AI, mereka bisa rekap. Oh gitu. Ya, itu perkembangan terkini. Oke. Jadi itu sederhana, tapi Ya. mungkin nanti pas seminar akan lebih detail Ya, lagi dikasih betul, tahu. Oke, saya pengen membayangkan kalau pertama kali misalkan datang besok di tanggal 18 dan 19. Benar ya? 18 dan 19 datang, apa sih yang harus kita persiapkan selaku pemula? Misalkan aku orang baru di kantor baru, misalkan kayak gitu. Apa yang harus kita persiapkan ketika datang ke acara ini? Yang perlu dipersiapkan mungkin dari Selain mental ya? Ya, selain mental, tentunya kita udah punya goals-nya kita mau datang ke acara ini apa? Oh, saya pengen isu Cortex itu apa sih? Nah, mulai dicatat, cari-cari dulu. Dicari-cari dulu, nanti Oke. di situ kan bisa interaktif dengan narasumbernya. Kemudian untuk next kita sebagai wajib pajak mitigasi resikonya seperti apa sih? Kemudian tadi kayak Doi tanya tadi, Ya. yang sederhana untuk pajak untuk pembukuan apa? Nanti kita bisa interaksi langsung. Oh, Jadi kita berbeda dengan kalau seminar mungkin lebih banyak satu arah, kalau kita enggak. Sharing. Lebih banyak sharing. Oke, jadi format seminar. Nah, kalau tadi kan saya dari segi kita sebagai peserta. Berarti kalau dari pembicara nanti setupnya akan beliau-beliau ini ada di depan. Apakah beliau juga akan mingle? Oh, mobile. Oke. Mungkin dibantu nanti mic-nya lebih dekat. Boleh? Boleh. Sinta kenapa kaget? Jadi memang untuk pembicara sendiri memang dia keliling. Jadi setiap dia langsung memberikan pemaparan materi, itu bisa langsung bertanya. Jadi nggak harus tunggu dulu. Oh, nggak pemaparan dulu 2 jam. Oh, berarti ongoing. Langsung bisa bertanya, langsung bisa sharing. Gitu. Oke, wow. Dari dulu emang konsepnya kayak Memang gitu? dari awal seperti itu. Oke, baik. Itu semua pembicara seperti itu? Oke. Itu menyenangkan. Masa formatnya tidak bikin ngantuk. Kadang kalau pemaparan 3 jam, ngantuknya tuh 3 jam di situ. Kalau dipaksa untuk 2 jam terus baru sisi tanya jawab kan biasanya udah bosan mungkin. Betul. Itu pengalaman saya begitu tuh. Oh, gitu. Enaknya seperti itu. Terus ini kita dibentuk formatnya melingkar atau bebas kayak classroom kayak gitu. Round table. Oke. Oh, jadi lebih simple ya. Lebih relax saja dia. Iya, lebih. Classroom terlalu kaku. Iya, tidak terlalu kaku, benar, setuju. Nah, pembicara-pembicara tadi, selain memang kerjasama, apakah juga melihat bahwa pembicara-pembicara ini sering mendapatkan masukan atau bahkan masalah-masalah perpajakan seperti di masyarakat saat ini kah? Akhirnya Bapak undang mereka ke sini atau seperti apa, Pak? Apa karena kedekatan, karena teman atau seperti apa sih? Enggak. Jadi gini, kita juga milih pembicara itu berdasarkan dinamika pajak saat ini. Oke, situasi. Nah, kalau sekarang kan kalau kita ngopi, ketemu di bandara, kemudian dimanapun, obrolannya dah, pajak tuh menyiksa banget nih sekarang, dengan Cortex bikin stres ya gitu. Ya. Nah, jadi isu-isu yang ada itu coba kita rangkum, kita jadikan tema tahun ini. Oh, dari masalah. Iya, dari masalah berarti. yang sering kita dengar, hadapi, kemudian dari tim juga, apa sih tema kita hari ini? Akhirnya di tahun ini dari beberapa masukan dan juga dinamika arah kebijakan pajak kita sambungin jadi satu, makanya jadinya Cortex dan AI. Oke, nih ada dari besok-besok kasih tahu nama ini, kalau A doang aku bingung. Mau tanya dong Pak, misalkan kita berjualan barang yang apabila kita menambahkan PPN dan tentunya PPh, maka harga jadi itu harga jadi tidak kompetitif karena harga di pasaran marginnya tipis-tipis. Ini contoh soal nih kayak pagi-pagi nih. Misalkan harganya 1 juta. Di pasaran orang jual maksimal 1,1 juta. Rata-rata 1,050K. Oke. Bagaimana kita bisa menambahkan pajak? Apakah PPN bisa dihitungkan dari margin? Ya. Nah, oke. Nah kalau kayak gini pertanyaan saya bingung. Bisa langsung Kalau Bapak bisa bisa. bagus. Oh, oke. Bisa. Untung saya mendatangkan foundernya. Kalau saya yang ditanya saya bingung. Oke, coba dibantu Pak. Oke, terima kasih. Dari siapa itu? Dari A. Dari A. A ini nomornya 081238 sekian. Mungkin takut identitasnya bocor ke DJP, tapi Iya, kita nggak ada afiliasi dengan benar, DJP kita. A Aldi. Oh, Oke. Aldi. Thank you Aldi untuk pertanyaannya. Boleh Pak Bagus dijawab? Jadi sebenarnya konsep PPN itu adalah banyak yang salah kaprah. Jadi PPN itu adalah sebenarnya 10% dari margin kotor. Jadi bukan dari omset. Karena gini, ilustrasinya itu adalah ketika beli barang, kita udah bayar PPN 11%. Betul. Nah, ketika jual barang, kita memungut 11% dari konsumen. Jadi yang kita bayar ke negara adalah selisihnya. Oh. Jadi berapa margin dari barang tersebut, 11%-nya itu yang kita setor ke negara. Jadi bukan 11% dari omset itu yang kita setor ke negara. Jadi strategi harga itu sangat menentukan dari berapa kita dapat barang, berapa kita PPN-nya, kemudian waktu jual. Nah,
10%, marginnya itu berapa persen, kalikan 11% itu yang kita setor ke negara. Oke, itu sederhananya. Sederhananya, nanti kalau mau Aldi, sharing, berarti ya, datang datang ya. aja Karena nanti. kamu langsung mendapatkan satu tiket untuk, satu orang satu ya? Satu tiket untuk datang ke seminar. Dan free konsultasi juga. Dan free konsultasi juga ya. Nanti kita akan chat lagi. Sekali lagi buat yang punya pertanyaan, jangan lupa di WhatsApp 0812-383-9100. Atau saya kecepatan ngomongnya kayaknya. 0812-383-9100. Nah, saya balik lagi ngomongin acara nih. Kalau ngomongin tentang setiap orang mungkin punya masalah atau problem perpajakan. Misal bagian adminnya Phoenix atau kantor yang lain dan segala macamnya. Ini untuk datang ke acara dan konsultasi seperti ini, kita berapa sih kena biaya untuk ikutan seminar ini, Pak? Boleh dibantu ya. Oke, buat teman-teman Phoenix semuanya, bagi yang mau datang ke acara kita, tentu saja kita ada 3 pilihan tiket. Yang pertama ada half day, ya, yang kedua ada one day pass, yang ketiga ada 2 day pass. Jadi buat rekan-rekan yang nggak bisa datang seharian, bisa pilih yang half day. Kita tersedia dengan harga 250.000. Jadi bisa kalau misalnya bisa datang pagi, silahkan datang pagi. Kalau misalnya bisa datangnya siang aja, boleh dipilih yang siang. Menyesuaikan dengan kebutuhan. Simple. Terus kemudian ada yang one day pass, itu bisa dipilih antara tanggal 18 Oktober ataupun tanggal 19 Oktober. Dan yang terakhir yaitu 2 day pass, bisa datang dari tanggal 18 dan 19. Karena 2 hari itu dia bisa ikutan, betul. Berarti cari yang 2 day pass. Betul sekali. Kalau yang bisa milih salah satu aja hari pertama atau 2, boleh pilih salah satunya. Betul. Tapi itu kalau datang ke seminarnya. Nah, yang expo ini berarti yang boleh expo di sini nih. Udah ada yang ini nggak sih approach untuk tenan dan segala macam? Jadi tadi agak kelupaan ya, untuk yang one day pass itu harganya di 500.000. Yang 2 day pass. Jadi kalau Winners milih yang 2 day pass itu lebih murah harganya di 850.000. Ya, ada potongannya. Baik. Ada tambahan boleh? Yang untuk expo, jadi nanti udah banyak sih expo yang bergabung untuk kita. Jadi untuk rekan-rekan Winners mungkin yang tidak memiliki tiket, bisa langsung datang ke exponya, itu tidak dipungut biaya. Jadi di dalam ada seminar, di luar ada expo. Betul. Expo ini tuh apa aja? Yang ada tuh apa sih yang dipajang? Seperti yang dibilang tadi sama Kak Rian, itu exponya itu ada UMKM, terus ada yang seperti software house dan yang lainnya. Software untuk pajak. Oke. Untuk mempermudah teman-teman bagian keuangan, finance dan segala macam. Kadang kan biasa Excel aja udah ribet. Ini udah ada software di situ. Baiklah, menarik. Terus selama ini selain seminar kan tadi udah ngomongin tentang expo-nya ya. Apa sih sebenarnya harapan dari Pak Bagus atau mungkin juga teman-teman pasti punya harapan dengan orang-orang yang datang atau dengan adanya acara ini? Apa sih, Pak? Jadi kita pengen setelah acara ini Winners maupun yang datang ya, maupun masyarakat yang datang itu adalah ada satu value yang didapat dari ini adalah tidak ada ketakutan lagi masalah pajak. Betul. Jadi harapannya adalah karena selama ini yang datang ke kami itu selalu stres. Nah, bagaimana mengelola bisnis kalau stresnya lebih dominan? Orang kadang diminta NPWP aja udah stres. Iya, betul. Kadang kok ada NPWP kalau kan? Sekarang kan? NIK sekarang kan? Betul. Nah, sekarang kalau transaksi minta NIK udah takut berani. Bener nggak ya? Gitu kan. Ya, harapannya adalah dengan perubahan dinamika pajak, masyarakat lebih aware terhadap pajaknya. Nah, jadi lebih melek lah dalam artian karena gini, kita harus merubah mindset kita sebenarnya, Doi. Kalau dulu kan pajak itu hanya sekedar kewajiban. Betul. Jadi saya kelasnya 100.000, 200.000. Tapi sekarang kita harus rubah mindsetnya bahwa pajak itu sebenarnya kebutuhan. Kenapa saya bilang kebutuhan? Karena gini, saya pengen beli mobil. Nah, kalau pajaknya kita nggak beresin jadi masalah kan? Betul. Jadi kita harus mencari income, mendeklar income yang bisa untuk beli mobil itu. Jadi harapannya adalah kita memberikan literasi edukasi ke masyarakat ini bahwa pajak itu sangat penting untuk perkembangan bisnis. Jadi harusnya pajak ini menjadi pengungkit bisnis, bukan beban. Nah, itu pengennya seperti itu. Dan tidak menciptakan ketakutan sendiri tanpa kita tahu jawabannya. Kadang kan masyarakat kita ya belum tahu ilmunya nih, belum tahu kayak ada loh ternyata software atau rumusnya bahkan untuk ngurus pajak dan segala macam, tapi lebih ketakutnya. Itu yang harusnya dihindari supaya memang kita bisnisnya lancar dan pajaknya juga gitu kan, ibaratnya seperti itu. Nah, tadi ada pertanyaan tambahan. Emang acaranya di mana dan kapan? Boleh dikasih tahu ya?
lebih lengkapnya. Oke, jadi untuk acaranya kita adakan di Aston Hotel yang berada di Jalan Gatsu ya Kak ya, di Gatsu. Kemudian untuk acaranya itu di hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2025 dan hari Minggu 19 Oktober 2025. Oke, 2 hari ya 2 tadi hari. ya. Kita ingetin sekali lagi, kalau misalkan kamu ngambil half day yang setengah hari, itu harga tiketnya hanya 250.000. Oke, kalau one day 500.000. kalau day 2, Two days. day 2 lagi. 850.000. Oke, jadi tinggal pilih sesuaikan dengan kebutuhan dan waktu, ketersediaan waktu. Karena mungkin beberapa teman-teman masih kerja di weekdays atau karena emang ada rainan banyak juga Pak Bagus ya belakangan ini. Jadi siapa tahu ngambilnya cuman carinya udah hari-hari yang bagus ya. Siapa tahu memang cuman bisa 1 hari aja. Coba tadi pilihan atau option-optionnya sudah dikasih tahu sama Sinta. Dari Gus Rian mungkin ada tambahan Gus? Mungkin tambahan untuk para winners. Nah kebetulan ini kita juga untuk seminar kali ini juga ada door prize spesial nih. Nah, door prize spesial. Apa Jadi tuh? mungkin untuk para winners yang mau ikut seminar kita di tahun ini selama 2 hari itu akan dapat kesempatan untuk undian iPhone 17. Oke. Dapat iPhone 17. Wow, menarik. Itu pun diundi cukup fair dong. Ya, betul. Oke. Kita undi Registrasi pertama itu langsung diundi ya? Yes. Oke. Silakan, berarti kesempatan selain kamu dapat ilmunya, dapat kesempatan untuk memenangkan iPhone 17. Oke. Masih ada waktu sedikit lagi, kurang lebih adalah 3 menit lagi. Pak Bagus, tadi kan kita ngomongin beberapa pembicara yang sudah hadir ya. Kalau boleh nggak di-spill, misalnya day 1 siapa, day 2, boleh nggak acaranya di-spill? Atau ada di Instagramnya, karena tadi mungkin takutnya nanti ada di Aston tapi kayak gimana sih acaranya, mungkin mereka juga pengen tahu. Oke, mungkin untuk lebih detailnya bisa dipantengin ke IG kami itu IBS Tax Consulting. IBS Tax Consulting, oke. Itu ada detailnya, mungkin aku spill sedikit aja mungkin. Jadi untuk Day 1 itu ada 2 pembicara dari, yang pertama itu di sesi pagi ada dari DDTC, itu ada Bu Alfadela. Kemudian di sesi siang atau sore itu setelah pekan siang itu ada Pak David Wijaya, itu untuk investasi. Nah, spill juga sedikit, itu ada materi terkait investasi digital. Investasi digital. Emang digital ada investasinya? Jadi berarti pertanyaan di sini, jawabannya di situ. Oke. Terus. Jadi mungkin yang lagi itu kan cryptocurrency itu akan dibahas juga. Dan untuk di hari kedua itu juga sesi pagi itu diisi oleh DDTC oleh Bu Made, dan di sesi setelah makan siang itu oleh Pak Wahid Kazim yang akan membahas AI. Oke. Wow. Sedikit melengkapin, jadi sebenarnya ini ada korelasinya. Kita kenapa bahas investasi? Betul. Investasi itu adalah sebenarnya salah satu tools untuk tax planning yang legal. Jadi kalau misalnya kita mau mengambil pajak dari PT kita, biar nggak kena pajak dividen, kita investasiin. Nah, jadi nanti akan dibahas keseimbangan antara bagaimana memanage investasi dan pajaknya yang paling minimal. Dan itu legal? Ya, legal. Gitu. Karena kalau ilegal kan beda cerita ya? Iya, beda cerita. Ini kita cari yang legal aja? Iya, cari yang legal. Oke, wow. Jadi teman-teman sekali lagi, jangan lupa informasi lebih lengkapnya bisa cek langsung di Instagram IBS Tax Consulting. Semua informasi lengkap ada di situ. Acara mulai dari jam berapa sampai jam berapa. Pembicara di day 1, day 2 ada siapa. Dan untuk investasi yang harus kamu bayar juga berapa. Terima kasih banyak buat kamu yang tadi sudah nanya. Tadi buat Aldi lah aku anggap. Nanti langsung kamu dapat 1 invitation untuk datang ke sini. Dan detailnya nanti akan kita share lewat WhatsApp ya. Dari Bapak ada yang ingin disampaikan Pak? Tadi tambahan juga. Tadi kalau di acara seminar, kemudian di Business Expo, kita juga ada konsultasi pajak gratis. Oke. Ya, jadi rekan-rekan UMKM maupun siapapun yang bisa mau konsultasi terkait dengan masalah pajak, kita ada bisa di situ konsultasi gratis. Konsultasi gratis. Oke. Terus dari Sinta atau Gus Rian ada tambahan? Cukup? Mungkin untuk winners, mungkin bisa dikepoin lagi IG kita. Nah, kalau misalnya kalian beli Today Pass, itu bisa dapat hadiah iPhone 17. Oke. Kalau beruntung. Ya, kesempatan memenangkannya. Namun kalau yang half day maupun yang one day pass, itu juga kita ada hadiah-hadiah yang menarik untuk kalian. Dan buku-buku terbitan di DTC tentunya. Oke, ada tabungan emas, buku juga dapat, atau bahkan yang beruntung bisa mendapatkan iPhone 17. Betul. Sebenarnya semua orang punya kesempatan untuk belajar dan punya kesempatan untuk mendapatkan hadiah-hadiah tadi ya. Asalkan kamu datang sekali lagi ke acaranya IBS Tax Consulting. Cek Instagramnya sekarang juga, ambil handphone kamu, follow, search, informasinya lengkap di sana. Kalau nggak ngerasa kurang pas di feednya, nanti langsung DM adminnya biar kerjanya lebih maksimal lagi. Jadi bisnis lancar, pajak lega. Pak Bagus terima kasih, Sinta juga terima kasih.
kasih. Gus Rian juga terima kasih banyak. Kita ketemu di acara. Sekali lagi informasi lengkap dari obrolan ini bisa kamu cek di Instagram IBS Tax Consulting. Dodi Sandra pamit, mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. So keep your imagination and always try to make it come true. Bye-bye.